Shalom rekan-rekan remaja, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Puji Tuhan, masa pandemi masih berlangsung. Tetapi kita terus taat protokol kesehatan, maka kita terus akan dikuatkan oleh Tuhan. Baik, kita akan memulai ibadah hari Minggu ini. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan pujian, Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur padamu karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Baik anak-anak yang kekasih, kita terus bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita lipat tangan, kita masuk di dalam doa, kita akan serahkan ibadah kita di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang penuh kasih, yang pada saat ini hadir di tengah-tengah kami dan yang akan memimpin ibadah kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan awal, pertengahan sampai akhir ibadah anak-anak remaja pada hari ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anakku yang kekasih, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, anak-anak jemaat, baik yang ada di wilayah Turen atau yang ada di Pantan-Pantan, baik pojok, Majang Tengah, dan Gedok Wetan. Kami sangat bersyukur kalau pada hari ini kami diperbolehkan untuk melayani Tuhan melalui kebaktian remaja di tanggal 5 September jam 8 pagi hari ini. Baiklah adik-adik, mari kita membuka kitab kita masing-masing, baik kitab elektronik ataupun kitab kertas, yang tertulis di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-16. Baiklah, saya baca dalam nama Yesus. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian,
Engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar Engkau. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah pada adik-adik, pada anak-anak yang senantiasa ikut membaca, mendengarkan, apalagi yang bersedia untuk memberlakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, maksud kami adik-adik yang pada saat hari ini ikut membaca, menyemak dan mendengarkan akan firman Tuhan yang bacaannya dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Sangatlah banyak sekali, Bapak, adik-adik. Dengan demikian di rumah adik-adik juga melihat dan memperhatikan dari bacaan ini, yaitu tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Bacaan dari firman Tuhan yang baru kita baca, kita akan berbincang-bincang ayatnya yang ke-7 dan ke-8, namun kami dahulukan yaitu ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu. Bapak. Ayat yang ke-13, baiklah kami ulangi. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kami ulangi, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Adik-adik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, adik-adik yang selalu setia pada Tuhan, banyak adik-adik yang tanpa diperintah itu membaca firman Tuhan. Sehingga banyak sekali anak-anak Tuhan itu yang selalu dan selalu membaca firman Tuhan, bahkan ada yang mengucapkan, kalau enggak membaca firman Tuhan, enggak enak, enggak nyaman, enggak tenang, seolah-olah enggak ada kedamaian di tengah-tengah kehidupannya. Namun di balik itu kalau kita perhatikan dari ayatnya yang ke-13, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Banyak anak-anak Tuhan itu yang sudah sering membaca kitab suci. Bahkan kalau saya memperhatikan adik-adik, membaca kitab suci itu baru dibaca langsung ditempatkan di tempat yang sudah biasanya dilakukan. Habis baca dikembalikan, habis baca dikembalikan. Bahkan ada yang sama sekali tidak mau baca. Ada juga yang menanggapi, apa sih keuntungannya membaca? Bahkan apa sih kemauannya membaca? Bahkan di balik semuanya itu ada yang mengatakan, wah, hidup kalau enggak membaca firman Tuhan seolah-olah enggak punya gairah di dalam kehidupannya, seperti apa yang kami sampaikan di depan. Dengan demikian adik-adik, marilah kita benar-benar belajar bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Karena melalui bacaan kita pada saat hari ini, diawali dengan ungkapan bahwa Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Kalau kita berbicara tentang pengajar sesat, adik-adik pernah nuding saudaranya yang dianggap jahat. Kamu jangan berbuat begitu, harus berbuat yang baik, apalagi kamu anak Kristen. Yang dituding belum tentu jahat. Kita bisa melihat telunjuknya adik-adik. Telunjuknya yang ke sana, temannya yang dianggap jahat. Yang keempat, yang ketiga, menunjuk pada dirinya sendiri. Sehingga terbalik. Menurut anggapannya adik-adik, anggapannya dia. Yang jahat yang lain, justru yang banyak kejahatannya, justru yang berbicara dan yang melakukan. Nah, pada saat hari ini adik-adik diingatkan dengan ayatnya yang ke-7,
Tetapi jauhilah takayul. Dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Mungkin adik-adik berbicara tentang takayul itu apa sih takayul? Kalau bahasa Jawa melalui kitab itu gugon Tuhan. Gugon Tuhan itu juga enggak mudah diketahui adik-adik apa sih gugon Tuhan dan apa takayul. Kalau bahasa yang enak didengar dan bisa langsung diterima di grup adik-adik mungkin kalau ngerumpi-ngerumpi itu enggak tahu berbicara apa, tetapi ada orang yang berbicara, wah kemprus. Kata kemprus ini tidak jauh dengan kata-kata takayul, tidak jauh dengan kayak kata-kata gugon Tuhan. Hal itu yang semuanya harus dijauhi. Dengan demikian, tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Sekarang kita lari pada latihan beribadah. Ayatnya yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Janji untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Adik-adik, saya tidak tahu persis adik-adik sekarang dalam kondisi yang bagaimana. Atau kondisi yang sedang sekolah, kelas berapa, itu pun Pak Ripno juga kurang tahu. Tetapi yang jelas masa-masa yang akan datang. Kalau saat hari ini, mulai hari ini kita latihan badani dengan terbatas guna, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Termasuk kebutuhan-kebutuhan adik-adik hari ini, saat ini, dan akan menjadi kebutuhan juga hari-hari yang akan datang. Contoh adik-adik, kalau sekarang misalnya ada di bangku SD, setelah selesai di bangku SD nanti akan mencari sekolah lagi di bangku SMP yang dianggap cocok untuk dirinya. Kedepannya kalau sudah dari SMP misalnya selesai, tentunya di dalam mengejar pendidikan di waktu SMP juga merencanakan saya nanti akan sekolah di tingkat SLA dengan sekolahan mana sesuai dengan apa yang diinginkan. Apabila di antara kita, di antara adik-adik mau melatih latihan badan-badani yang tak terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji Tuhan kepada adik-adik, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup berjalan terus ke depan sesuai dengan harapan dan tujuan adik-adik. Supaya bisa terpenuhi, mari segala sesuatunya itu adik-adik belajar. Kita serahkan kepada Tuhan dan belajar untuk mentaati perintah Tuhan dan belajar untuk seturut dan menurut dengan kehendak Tuhan agar apa yang kita inginkan itu nanti bisa dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian apa yang disampaikan oleh Tuhan, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Dari ketekunan itu adik-adik mau mematuhi dan mentaati maka Tuhan yang sudah berjanji untuk sebagai kebutuhan hidup hari ini dan hari yang akan datang itu juga akan dipenuhi oleh Tuhan. Sehingga kita belajar berusaha yang sepenuhnya agar apa yang kita lakukan di mata Tuhan itu berkenan dan apa yang kita inginkan itu bisa terpenuhi apabila kita mau memperhatikan dan memegang teguh sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Tuhan
peringatan-peringatannya yang diberikan Tuhan, seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Saya teruskan, yang juga tidak melakukan kejahatan-kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Untuk itu adik-adik, tidak hanya adik-adik, yang dewasa, yang orang tua pun juga mempunyai tuntutan hidup. Dari tuntutan hidup itu, kalau adik-adik nanti ingin belajar yang lebih baik, ingin sukses di hari-hari yang akan datang, modal kita hanyalah seturut dan menurut sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tidak mempunyai rencana yang jelek, karena Tuhan tidak punya rencana yang menjerumuskan, tetapi rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan kebahagiaan bagi kehidupan manusia yang percaya. Adik-adik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, adik-adik yang belajar seturut dan menurut kehendak Tuhan, itulah yang diharapkan oleh Tuhan dan janji Tuhan supaya bisa memenuhi di dalam kehidupan kita. Apabila kita bisa menuruti firman yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu adik-adik, banyak di dalam kehidupan kita itu kebutuhan, keinginan, cita-cita agar semuanya itu boleh jadi dan terjadi di dalam kehidupan kita. Satu-satunya jalan kita harus menuruti firman Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tuhan Yesus tidak pernah tidur. Tuhan Yesus tidak pernah tidak memperhatikan anak-anaknya yang percaya dan mau seturut dan menurut dengan kehendaknya. Selalu memperhatikan, dan rencana Tuhan itu nanti akan boleh jadi di tengah-tengah adik-adik yang selalu setia berpegang tentang kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kembali kepadamu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada saat hari ini kami boleh melayani Tuhan bersama dengan anak-anak remaja. Kami percaya semuanya ini karena kasih dan penyertaan Tuhan. Karena kami merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa, tetapi saat ini pula kami boleh bertemu dengan anak-anak remaja yang ada di Jemaat Duren. Untuk itu Tuhan, di lain ucapan syukur kami teringat pada saudara-saudara atau kepada anak-anak adik-adik kami yang pada saat hari ini tidak bisa mengikuti ibadah, tidak ikut membaca, tidak bisa ikut mengikuti renungan pada saat hari ini karena kondisinya yang lemah. Yang berbaring, baik yang berbaring ataupun yang terisolasi, Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya mulai dari yang terisolasi baik yang di rumah ataupun di rumah sakit. Demikian juga yang terpapar dengan keadaan COVID pandemi 19 yang pada saat hari ini masih berjalan. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya. Kiranya Tuhan ampuni kalau tahu mungkin ada dosa-dosa yang sudah pernah dilakukan. Melalui pengampunan Tuhan kami mohon Roh Kudus memberikan satu kekuatan dan kesembuhan bagi anak-anak kami yang tercinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar lagi kami juga akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati sehingga rencana anak-anak Tuhan, dengan demikian segenap rencana anak Tuhan boleh berjalan berlaku sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Baik anak-anakku yang kekasih, kita sudah dengar firman Tuhan yang luar biasa. Dan firman itu terus ada di dalam hati kita, menuntun langkah hidup kita. Kita akan menyanyikan lagu tema, yaitu Firman Tuhan ada di hatiku.
di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Baik anak-anakku yang kekasih, tiba saatnya kita akan bersyukur akan berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada keluarga kita. Mari kita pujikan dengan iringan persembahan kita. Kita memuji Tuhan, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa Tuhan begitu baik kepada kita, kepada anak-anak di dalam banyak persoalan yang dihadapi di sekolah dengan pembelajaran online. Itu mungkin jadi masalah bagi anak-anak dan juga keluarga. Tetapi kita harus terus berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita pujikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan dan mari kita tutup di dalam doa. Mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu hari ini. Untuk firman Tuhan yang menuntun kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu yang akan selalu menjadi pelita bagi langkah-langkah kami. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Kiranya Tuhan terus menuntun kami, menyertai kami. Kami sudah menutup Alkitab kami dan kami sudah berhenti untuk beribadah pada pagi hari ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kami di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.